Salam warga kerajaan, selamat pagi. Kita berjumpa di hadirat Allah pada pagi hari ini dengan sebuah kerinduan yang dalam untuk menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya tahu bahwa hati saudara menggebu-gebu dengan Tuhan pagi hari ini untuk memuji, menyembah Dia. Kemudian kita mau dengar suara Tuhan, kita mau dengar pesan Tuhan yang akan membuat kita kuat berjalan bersama Dia sepanjang 1 minggu ke depan. Dan saya mau berdoa untuk saudara, setiap hal yang engkau alami dalam hidup ini tidak akan pernah sia-sia, sebab Alkitab bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jika engkau tahu Allah turut bekerja dalam hidupmu, katakan amin. Dan siapkan hati saudara pagi hari ini untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu saya ajak mari kekasih Tuhan sekalian bangkit berdiri di tempat, membuka tanganmu dan sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh memuji, menyembah, meninggikan namamu, sebab Engkau Allah yang memang layak untuk dipuji, layak terima segala hormat, pengagungan dari kami. Dan pagi hari ini tidak ada yang bisa membatasi hati kami untuk kami menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau, sebab Engkau lah satu-satunya alasan bagi kami untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Oleh karena itu kami percaya bahwa ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, hati Tuhan tidak tahan untuk bersegera datang dan melawat umat-Mu. Dan ini waktunya bagi Tuhan bicara sesuatu bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, singkapkan semua yang Engkau mau menjadi pedoman bagi kami untuk kami berjalan di 1 minggu di depan ini dengan melihat kemenangan, dengan melihat kuasa, dengan melihat pertolongan, dengan melihat mujizat yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu di pagi hari ini Tuhan, mari pimpin semua umat-Mu. Hati kami bagaikan tanah yang digemburi dan siap untuk ditanami dengan benih-benih yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Kami siap untuk diberkati, kami siap untuk diajar lagi, kami siap untuk dikasih tahu lagi tentang segala sesuatu yang benar daripada-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, warga kerajaan yang saya cintai, tentunya pagi hari ini kita melihat bahwa ada banyak hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita, ada banyak informasi-informasi yang masuk di dalam kehidupan kita, sehingga kadang-kadang membuat kita menjadi bingung mana yang mesti dipercaya, apa yang mesti dipegang. Sebab dunia hari-hari ini begitu terbuka dan kita bisa mendengar berita yang datang dari mana saja, kita bisa mendengar informasi tentang apa saja, termasuk tentang iman dan percaya harap kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mau bilang umat Tuhan, hari-hari ini engkau dan saya mesti lebih berhati-hati nyaring setiap apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, sehingga itu membuat kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Yang setuju, yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, katakan amin. Supaya kita berakar lebih dalam di dalam Tuhan dan kita tidak goyah sekalipun ada banyak hal yang kadang bisa terjadi dalam hidup ini. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan membawa saudara untuk membahas satu topik yang sangat menarik tentunya, yaitu bertumbuh ke atas dan berakar ke bawah. Katakan dengan saya mau bertumbuh ke atas dan saya mau berakar dalam-dalam. Dan biar ini boleh menjadi sebuah komitmen kita, bahwa setelah dari pemberitaan firman ini kita mulai memiliki satu pegangan yang kuat, bahwa Tuhan itu adalah Allah, tempat perlindungan bagi saudara dan saya. Baik Bapak Ibu warga kerajaan, persiapkan Alkitab saudara dan mari bersama-sama dengan saya kita akan baca Yesaya pasal yang kedua, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Jika engkau sudah menemukan Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3, sama-sama kita membacakannya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. 2 ayat ini memberikan banyak sekali penyingkapan untuk kita, bahwa ini sebuah suara nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel untuk mereka mengerti bahwa
Rumah Tuhan itu akan tetap tegak berdiri di gunung-gunung. Oleh karena itu saya pegang perkataan gembala senior kita Pak Pendeta Timotius Arifin yang berkata bahwa mungkin orang akan berkata bahwa gereja akan hancur, gereja akan tutup dan lain sebagainya. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, maka apa yang menjadi statement orang di dunia sana bahwa gereja pasti kolaps, gereja pasti tutup. Saudara salah. Tuhan tetap mendirikan gerejanya. Allah maut tidak akan menguasainya. Setuju? Katakan amin. Oleh karena itu Yesaya bernubuat bahwa rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Yang setuju katakan amin. Rumah Tuhan akan berdiri tegak. Rumah Tuhan akan tetap berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Berarti ada satu standarisasi yang Tuhan ingin dapati dari rumah Tuhan, yaitu dia mesti ada di atas gunung-gunung, dia mesti berada di atas bukit-bukit. Artinya bahwa kalau kita bicara tentang gunung, bicara tentang bukit, ini bicara tentang sebuah area yang lebih tinggi. Gereja harus menempati posisi secara spiritual pada level yang paling tinggi. Yang setuju katakan amin. Kalau bicara tentang gereja, tentu saya tidak bicara tentang gedung. Saya bicara tentang umat Tuhan. Saya bicara tentang saudara dan saya yang mesti memiliki level iman, level spiritual yang ada di tempat yang tinggi. Kalau kita ada di situ, saya percaya engkau akan berdiri tegak seperti nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya ini. Kemudian kita baca selanjut ayat ini, dia bilang segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Orang akan datang mencari tempat di mana Tuhan ada. Sebab di tempat itu ada standar yang tinggi, yang levelnya itu sangat dahsyat, di mana orang akan menikmati segala hal yang baik di situ. Termasuk saudara dan saya, umat Tuhan. Nah, pagi hari ini perhatikan baik-baik bahwa segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Wow, ini berita baik untuk saudara dan saya. Umat Tuhan jangan takut. Memang ini masa yang lagi tidak stabil. Ini keadaan yang lagi sangat tidak menjamin bagi saudara dan saya. Tapi Yesaya berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Artinya ada satu peluang yang baik bagi saudara dan saya untuk datang ke gunung Tuhan. Ada apa sesungguhnya di gunung Tuhan? Dia katakan gunung Tuhan itu menjadi rumah Allah Yakub. Rumah daripada Allahnya Israel. Naik ke atas gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, dengan satu alasan, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Berapa banyak saudara tahu bahwa di rumah Tuhan itu ada pengajaran? Tuhan akan mengajarkan jalan-jalannya kepada saudara dan saya. Kalau hari ini kita ikut jalan kita bisa sesat saudara. Kalau hari ini kita ikut jalannya orang, kita bisa tersesat lebih jauh. Tapi kalau engkau berjalan ikut jalannya Tuhan, saya percaya engkau akan sampai ke tujuan. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Engkau akan lihat mujizat. Engkau akan lihat kuasa Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu Yesaya bilang, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia di sini adalah Allah itu sendiri akan mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi ayat ini sangat jelas, dia bilang Tuhan akan mengajarkan jalan-jalannya supaya di jalan itu kamu bisa menempuh. Artinya bahwa jalan dunia itu tidak akan menolong kamu, jalan sahabatmu tidak akan menolong kamu, jalan orang yang bisa menjadi backup bagimu itu tidak akan bisa menolong kau dan saya. Tapi ada satu jalan yang bisa menolong saudara pagi hari ini, yaitu jalan-jalan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu kita mesti berdiri jalan Tuhan, menempuh jalan itu. Walaupun mungkin jalan itu berat, jalan itu susah, jalan itu tidak mudah, tapi saya mau bilang, jalan itu ujungnya menuju keselamatan bagi saudara dan saya. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, Alkitab bilang, sebab dari Sion akan keluar pengajaran.
Luar biasa. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ada dua tempat yang spesial yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yaitu pengajaran akan keluar dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau kita perhatikan Sion, maka Mazmur 87 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga mengatakan Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, yaitu kota Allah. Disebutkan lebih dari 150 kali dalam Alkitab. Jadi Sion itu disebutkan di dalam Alkitab kurang lebih ada 150 kali, yang pada dasarnya berarti benteng atau kubu pertahanan. Sion adalah kota Daud yang juga kota Allah. Dan sering dengan berkembangnya Alkitab, kata Sion ini mengalami transisi daripada awalnya merujuk kepada kota fisik hingga memiliki arti yang lebih spiritual untuk saudara dan saya. Nah, oleh karena itu Mazmur 87 ayat 2 dan 3 ini memberikan sebuah gambaran bahwa Sion ini adalah merupakan kubu pertahanan. Kotanya Daud, di mana itu kota berkubu yang direbut oleh Daud dari orang-orang Yebus. Dan ketika dia menang atas kota itu, dia menjadikan kota itu kota Daud. Dan Alkitab bilang, dari Sion akan keluar pengajaran. Dari kota yang berkubu itu akan keluar pengajaran. Artinya bahwa ketika saudara berjalan di jalan Tuhan, saudara naik ke puncak gunung seperti dikatakan dalam Yesaya 2 itu, maka engkau akan melihat, engkau akan menjadi murid firman itu sendiri yang akan menuntun langkah saudara dan saya menuju tempat yang luar biasa. Kemudian ada sebut nama yang kedua, yaitu Yerusalem. Kalau saudara perhatikan Yerusalem, maka dari bahasa Ibrani yaitu Yerusalayim. Yerusalayim ini berarti warisan perdamaian, dari dua kata Yerusa. Yerusa itu artinya perdamaian, warisan, sementara Shalom itu adalah damai. Jadi Yerusalem artinya warisan perdamaian. Perhatikan baik-baik bahwa engkau dan saya hari-hari ini, dia katakan firman Tuhan itu seperti warisan yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya bisa berikan atau memiliki sebagai legacy, sebagai warisan yang bisa kita bagikan kepada orang lain, hanya firman Tuhan. Dan Alkitab bilang firman Tuhan itu akan keluar dari Yerusalem, yaitu warisan perdamaian. Tuhan akan memberikan kepada saudara sesuatu yang jadi warisan dalam hidup ini, yang akan membawa kau damai sampai ke akhir zaman, membawa sejahtera sampai ke akhir zaman. Itulah Tuhan. Oleh karena itu perhatikan baik-baik, menjawab apa yang menjadi gamang di hati banyak orang hari-hari ini, karena mendengar banyak pengajaran, banyak berita, banyak isu yang dilemparkan di media sehingga kita menjadi bingung. Tapi hari ini engkau jangan bingung lagi, sebab Alkitab bilang engkau punya pengajaran yang datang dari Sion, engkau punya firman Tuhan yang datang dari Yerusalem. Yang setuju dengan saya tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu, sebab saudara punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa. Nah, saudara, warga kerajaan yang dicintai oleh Tuhan, dari ayat di atas bahwa rumah Tuhan itu selain menjadi rumah doa, juga merupakan rumah pengajaran. Itu berarti bahwa semua orang percaya sangat membutuhkan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam hidup kita. Firman yang harus menjadi penuntun dalam hidup saudara. Coba cek hati kita hari ini. Apa yang menuntun hidup saudara? Perkataan orang? Obrolan dengan temanmu? Atau firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam hidup saudara? Tapi kalau saya secara pribadi, saya memilih untuk biar firman Tuhan yang mesti memimpin langkah hidup saya. Karena itu firman Tuhan harus jadi penuntun di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kenapa ini penting? Sebab kalau firman yang tuntun
menuntun kita. Alkitab bilang, Mazmur 23 bilang, dia akan bawa kamu ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Dia akan segarkan jiwamu. Kalau Tuhan yang pimpin engkau dan saya, dia akan bawa kamu ke tepi sungai, di mana engkau tertanam di situ dan akarmu merambat sampai ke batang-batang air, dan engkau akan bertumbuh seperti pohon yang tidak pernah mengalami layu daun. Ada amin, saudara? Nah, kenapa kita butuh tuntunan Tuhan? Sebab kalau Tuhan yang tuntun, tidak pernah bawa kita ke tempat yang salah. Dia pasti akan membawa saudara ke tempat yang luar biasa. Selanjutnya, perhatikan Yesaya 37 sebentar, kekasih Tuhan. Yesaya 37 ayat 30 hingga ayat yang ke-32. Kalau firman Tuhan yang menuntun saudara dan saya, maka kita akan mengalami beberapa fase di dalam hidup ini. Saudara temukan Yesaya pasal 37 ayat 30 hingga 32 menunjukkan bahwa ada beberapa fase di dalam pertumbuhan, dalam pengenalan akan firman yang harus kita lalui sebagai orang percaya. Mari kita perhatikan dulu ayat-ayat ini mulai ayat 30. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Lanjut ke ayat 31. Dan orang-orang yang terluput dari kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Kemudian ayat yang ke-32, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Perhatikan 3 ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini, saudara kalau lihat, diberikan pada masa pemerintahan Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya, di dalam pergumulan menghadapi Sanherib, Raja Asyur yang menyerang Yehuda. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan itu mengajar kepada Hizkia untuk memperhatikan fase yang dialami oleh rakyatnya. Nah, oleh karena itu saya mau bawa kita untuk kita melihat bahwa karena iman Hizkia, Tuhan memberi tanda kepada dia. Tandanya adalah begini. Pada tahun pertama mereka tidak akan bisa menabur karena berada dalam tekanan kerajaan Asyur. Namun perhatikan baik-baik, Tuhan akan menumbuhkan tanaman-tanaman dengan sendirinya, dan mereka akan makan hasil dari semua yang tidak ditanam. Jadi fase pertama, ini fase pemeliharaan Tuhan secara utuh. Tidak perlu tabur, tidak perlu kerja, tapi ada tumbuhan yang keluar dan tumbuhan itu memberikan hasil, memberi makan kepada kita. Nah, pada tahun yang kedua, saudara mesti lihat, Alkitab bilang karena bertepatan dengan tahun Sabat, maka Tuhan juga menyediakan dari apa yang tumbuh di tahun pertama. Jadi di tahun pertama itu masih ada pertumbuhan di situ, dan orang makan hasil dari apa yang tumbuh di tahun pertama. Kemudian pada tahun yang ketiga ini barulah mereka dapat menabur, kemudian dapat menuai, dapat menanam kebun anggurnya dan menikmati hasilnya. Oleh karena itu perhatikan, tahun pertama tadi dia bilang tidak menabur, tapi kamu makan dari hasil. Kemudian tahun kedua juga masih ada pohon yang tumbuh dan kamu masih bisa makan tanpa kamu buat apa-apa. Tapi tahun ketiga Alkitab bilang kamu mesti menabur supaya kamu bisa menuai. Kamu mesti menanam kebun anggurmu supaya kamu bisa menikmati hasilnya. Nah, oleh karena itu perhatikan lagi kembali bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita fase yang membuat kita mengalami pemeliharaan Tuhan step by step. Di dalam pertumbuhan atau pengenalan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, saudara mengalami fase seperti yang ditulis dalam Yesaya 37 tadi, bahwa kadang Tuhan ketika kita awal bertobat, saudara, saya ingat ketika saya awal bertobat, itu serasanya
Apa yang saya minta selalu Tuhan jawab. Apa yang saya minta selalu Tuhan jawab. Apa yang saya doakan selalu terlihat jawabannya. Apa yang saya minta mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Tapi fase berikutnya, ketika kau berdoa, rasanya kamu mesti menunggu sebentar. Waktu kamu berdoa, kamu mesti lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguhnya, lebih luar biasa lagi. Itu kira-kira fase ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Fase yang ketiga, kamu mesti melakukan sesuatu supaya engkau bisa menikmati apa yang engkau lakukan. Engkau mesti menabur sesuatu supaya engkau bisa menuai. Engkau mesti melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya mau bilang, fase untuk supaya kita berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Kita menghasilkan sesuatu yang lebih daripada apapun juga. Kalau saudara perhatikan pada tahun pertama, saya bilang ini jadi fase pertama, di mana Tuhan akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang tidak saudara tanam, yang bertumbuh sendiri. Ini artinya bahwa ada berkat pemeliharaan seperti bangsa Israel yang dipelihara Tuhan waktu ada di padang gurun. Waktu Tuhan turunkan mana dari langit di kemah mereka, orang Israel keluar dan mereka berkata manhu. Manhu itu artinya apa ini? Mereka tidak mengerti bahwa itu adalah roti malaikat dan mereka bertanya, manhu, apa ini, apa ini? Mereka saling bertanya. Kemudian Musa berkata, ambil pungut itu sesuai dengan kebutuhanmu, sebab itu roti malaikat yang Tuhan kasih untuk kamu hidup sepanjang saat ini. Nah, saudara perhatikan fase pertama itu tidak bikin apa-apa. Tuhan turunkan berkat dari surga. Tuhan akan memelihara kita dengan cara yang luar biasa. Amin, saudara. Artinya dalam kehidupan pribadi di fase awal ini, saudara akan menikmati makanan, menerima hasil dari apa yang tumbuh sendiri. Ini berbicara mengenai inisiatif Tuhan untuk memelihara orang-orang percaya. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu dimulai dengan membiarkan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Engkau lihat Sion dan Yerusalem naik ke gunung yang lebih tinggi. Persiapkan dirimu. Setelah itu engkau akan mengalami fase pertumbuhan. Seperti yang dituliskan dalam Yesaya 37 tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi warga kerajaan yang Tuhan cintai. Kemudian pada tahun kedua atau fase pertengahan, Tuhan katakan bahwa kita akan makan dari tanaman yang tumbuh pada tahun pertama. Jadi tahun pertama udah makan hasilnya, ada yang bertumbuh lagi di tahun pertama, maka di tahun kedua kamu masih makan hasil dari tahun yang pertama. Ini sudah di tahun pertengahan atau fase kedua. Artinya apa ini bagi saudara? Apa yang diusahakan di fase awal akan berhasil dan berbuah. Pertumbuhan rohani adalah dihasilkan karena engkau belajar sesuatu dari Tuhan. Kita akan mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan itu akan makin bertambah. Ketika kamu membangun sebuah hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Engkau mulai bermitra dengan Tuhan. Setelah kita diselamatkan, saudara, kita akan masuk di dalam banyak hal yang Tuhan ajarkan. Disiplin pribadi, mengikuti Tuhan, tekun baca firman, ikut saat teduh, doa malam, doa puasa. Apalagi banyak hal yang kita lakukan, melatih diri untuk supaya kita tetap berada di puncak, di Gunung Sion dan juga di Yerusalem, Alkitab bilang. Nah, di fase ini saudara mesti lihat bahwa Tuhan bentuk karakter kita, Tuhan bentuk hidup kita, supaya dari fase pertengahan ini atau fase kedua ini akan menghasilkan buah-buah pertobatan atau buah karakter. Kalau tadi di sini masih bayi rohani di fase pertama, masih makan hasil karena Tuhan punya kasih karunia. Tapi di masa fase kedua, di sini kamu belajar banyak hal untuk membentuk karakter rohani kita. Dan kita mulai menghasilkan buah-buah pelayanan. Kita mulai melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Nah, itu fase yang kedua. Fase yang kedua adalah fase di mana saudara tetap belajar. Nah, berikutnya di fase ketiga ini saya mau bilang fase kedewasaan. Jadi fase anak-anak, fase remaja, fase kedewasaan. Yang ketiga, dalam fase kedewasaan ini saudara harus menabur supaya menuai. Harus membuat kebun-kebun anggur supaya engkau makan daripada apa yang engkau kerjakan. Artinya bahwa
Karena kamu udah dewasa, kamu sudah dilatih untuk mandiri, Tuhan memberi kesempatan untuk kamu menjadi pribadi yang tidak lagi bergantung kepada hal-hal yang sia-sia. Apa yang kau mulai menggunakan apa yang ada di dalam tanganmu untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Hukum tabur tuai terjadi, multiplikasi terjadi. Jika kita menabur pasti kita menuai. Engkau akan mengalami pelipat gandaan sambil kita membuat hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Artinya kita udah dewasa dan Tuhan memberi kepercayaan. Engkau bukan lagi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi engkau menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Kita bukan lagi orang yang hanya sekedar percaya Tuhan, tapi engkau sudah bertumbuh menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Nah, oleh karena itu perhatikan bagaimana caranya agar supaya pertumbuhan dari step by step ini terjadi dalam hidup kita. Perhatikan ayat 31 dari bacaan kita tadi. Dia katakan bahwa akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini yang menjadi kata kunci bagi kita di pagi hari ini, bahwa orang-orang yang terluput dari kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, itu akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ayat yang ke-31 berkata demikian, bahwa dia akan berakar ke bawah, kemudian dia akan berbuah ke atas. Nah, ayat 31 ini menjadi kata kunci bahwa kapan kita sampai di fase ini, berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Ini fase kedewasaan atau fase ketiga. Kamu akan berbuah. Oleh karena itu, supaya kita bisa berakar ke bawah dan berbuah ke atas, maka kamu mesti tetap berada di Sion dan di Yerusalem. Ingat apa itu Sion? Sion itu kota bentengnya Tuhan. Sementara Yerusalem adalah warisan pendamaian, warisan damai. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa kamu akan berakar ke bawah dan akan berbuah ke atas. Ini kunci pertumbuhan kita di dalam fase yang terakhir, yaitu saudara mengalami sebuah keadaan yang disebut berakar. Apa yang dimaksudkan dengan berakar pula ke bawah? Yesaya pasal 92 ayat 13-15 bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara perhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan bertumbuh ke bawah itu artinya bahwa ada sesuatu yang menjadi fondasi, menjadi dasar di mana saudara dan saya membangun manusia rohanimu. Kalau fondasi kita kuat, maka datang angin, datang badai, datang goncangan tidak akan merobohkan pohon iman saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu dia berakar ke bawah dulu, tertanam dalam-dalam. Bahkan di dalam Mazmur dia katakan akarnya itu merambat sampai ke batang-batang air. Saya percaya kehidupan kerohanian saudara akan seperti pohon yang merambat akar-akarnya sampai ke batang-batang air. Dan hari ini kekristenan saudara, iman percaya saudara mesti berakar di dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Setelah kita berakar, maka Alkitab bilang pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Setuju katakan amin. Tidak akan layu daunnya. Apa saja yang dikerjakan dijadikan berhasil. Nah, ini yang dimaksudkan engkau berakar ke bawah, kemudian bertumbuh ke atas. Yang lebih dahsyat lagi, Alkitab bilang bahwa Yesaya 92 bahwa orang benar itu
Dia bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Kenapa dia bisa tumbuh bertunas seperti pohon korma, kemudian subur seperti pohon aras di Lebanon? Karena dia berakar. Setuju, katakan amin. Kemudian dia menghasilkan buah. Di ayat yang ke-14, kalau saudara perhatikan, mereka yang ditanam di bait Tuhan itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bukankah itu cara Tuhan? Engkau ditanam tidak di tempat yang sembarangan. Engkau ditanam di Gunung Sion. Engkau ditanam di mana lagi? Ditanam di Yerusalem. Dua tempat yang tadi saya sebutkan artinya bagi saudara, bahwa tempat ini akan membuat engkau bertunas di pelataran Allah. Kemudian sampai masa tua pun Alkitab bilang engkau menjadi gemuk dan segar, tidak kekurangan apa-apa, penuh kelimpahan, penuh dengan damai shalom Allah, sebab engkau tertanam di pengajaran firman Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini atau pagi hari ini saya mau bilang untuk setiap saudara bahwa engkau perlu Sion, engkau perlu Yerusalem untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Engkau perlu Sion dan engkau perlu Yerusalem. Kenapa kita perlu Sion? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Pengajaran ini membuat kita tertanam dan menghasilkan buah. Melewati 3 fase tadi, saudara tidak akan gagal. Setiap fase Tuhan pelihara, setiap fase Tuhan jamin, setiap fase Tuhan beri pengertian-pengertian yang baru. Kenapa? Karena kamu tertanam di Gunung Sion. Engkau juga mesti tertanam di Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Dari Yerusalem akan ada firman Tuhan. Firman yang memberikan kita hidup, makanan rohani, manhu, roti malaikat yang dikatakan oleh Israel. Manhu, apa itu? Apa itu? Oh, padahal itu makanan yang terbaik. Nutrisinya sangat luar biasa untuk mereka. Nah, oleh karena itu pagi hari ini perhatikan umat Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita untuk bisa bertumbuh, bisa berakar, dan bisa menghasilkan buah selain engkau memilih untuk datang ke Sion dan datang ke Yerusalem. Sekiranya Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Sekalipun banyak berita, banyak informasi yang kita terima dari kiri dan kanan yang membuat kamu bingung mungkin hari-hari ini. Tapi jika engkau memilih tertanam di rumah Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang kuat, tidak goyah untuk selama-lamanya. Itulah saudara dan saya gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Baik itu yang sementara beribadah di rumah, yang sementara mengikuti praise and worship dan juga firman Tuhan di pagi hari ini. Persiapkan hati saudara sebab Tuhan ada dan Tuhan mau menolong engkau. Hari-hari ini informasi bisa masuk dari mana aja ke dalam telingamu untuk engkau dengar. Tapi yang paling luar biasa adalah informasi yang datang dari berita firman Tuhan. Itu yang akan menyegarkan jiwamu, menguatkan engkau. Karena itu mari buka tangan saudara dan kita akan sama-sama berdoa. Mungkin hari ini engkau punya pergumulan yang khusus, saya tidak mengerti itu. Mungkin bergumul untuk pekerjaanmu, bergumul untuk bisnismu. Engkau sementara berdoa untuk anak-anakmu. Engkau sementara berdoa untuk usaha yang lagi kamu bangun hari-hari ini, yang lagi mengalami proses pemulihan dan demi pemulihan yang akan terjadi. Namun saya percaya bahwa engkau tidak sendiri, ada Tuhan bersamamu. Karena itu angkat hati saudara, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, saya percaya bahwa saya mau jadi murid firman. Saya mau menjadi murid yang tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang saya lakukan Tuhan buat jadi berhasil. Bapakku berdoa pagi hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, hal-hal yang membuat mereka tergoncangkan karena banyak hal berita yang bisa mereka dengar dari manapun juga. Namun ada satu informasi yang paling akurat hasilnya adalah ketika kami merenungkan firman Tuhan. Waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, waktu kami beribadah kepadamu, kami mendapat menerima informasi yang paling akurat tentang apa yang Tuhan akan lakukan di depan sana. Mungkin banyak orang tidak tahu, tetapi kepada kami yang mengasihimu, engkau singkapkan itu. Oleh karena itu di pagi hari ini kami berdoa, Tuhan engkau memberkati, Tuhan engkau mengurapi, Tuhan engkau menjelaskan satu persatu apa yang engkau mau lakukan bagi umatmu. Beri petunjukmu kepada setiap kami umatmu, supaya kami tidak tersesat. Kami mau melangkah mengikuti jejak langkah Tuhan.
Oleh karena itu pagi hari ini berkati. Jika Tuhan dapati ada jemaat yang sebentar berdoa untuk kesehatan mereka yang terganggu, dalam nama Yesus kami berdoa, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Beberapa orang berdoa untuk bisnis mereka, dalam nama Yesus keberhasilan ada di sana, kesuksesan ada di sana, peningkatan demi peningkatan terjadi. Dan aku tahu persis bahwa Tuhan yang melakukan itu semua bagi mereka. Diberkatilah umatmu di pekerjaan mereka, di rumah tangga mereka, di usaha bisnis mereka. Dan satu hal yang aku tahu, tangan Tuhan terkedang bagi umatmu pagi hari ini. Mari kekasih Tuhan sekalian, warga kerajaan, kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan tentunya. Buka tangan saudara, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Taruh imanmu yang lebih lagi kepada Dia, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara di dalam setiap situasi dan keadaan. Tangannya terkedang dan memberkati engkau pagi ini, mencurahkan semua berkat yang terbaik. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang membuat engkau naik, berkat yang membuat engkau berhasil, berkat yang membuat engkau dilimpah-limpahkan di dalam segala sesuatu. Bahkan sakit, penyakit dan malapetaka Dia jauhkan daripadamu. Dan biar berkat yang terbaik ini yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong, membimbing dan menguasai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.